Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Tutut Nuryati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumeneb dari SDN Dungkek 1 Kecamatan Dungkek, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru atau saya mendominasi pembelajaran atau teacher center dalam pembelajaran di kelas. Saya lebih banyak bicara dan mendominasi bagaimana jalannya pembelajaran. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik anak. Meskipun saya sudah menggunakan media dan berbagai metode pembelajaran, tetapi saya masih kurang mampu untuk mewadahi berbagai karakteristik gaya belajar anak pada proses pembelajaran saya. Sehingga di kelas selalu ada anak yang kurang terlibat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul 1.1, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan kondusif menurut saya adalah suasana kelas yang bagus. Padahal kondisi kelas yang seperti itu menunjukkan jika proses pembelajaran berlangsung pasif. Pembelajaran juga terfokus pada pencapaian materi dan KKM. Atau saya lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Saya lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar, yaitu tentang penanaman budi pekerti. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yang pertama tentang pemikiran. Saya berubah bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber belajar apa, siapa, dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik, mana yang kurang baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak-anak, siswa akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga, saya lebih menghargai karakteristik belajar siswa. Anak-anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya juga merubah perilaku saya. Antara lain bahwa seorang guru atau saya harus dapat mengemas pembelajaran secara menarik dan inovatif agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya, saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, setiap selesai pembelajaran, saya melakukan refleksi, baik refleksi bersama murid, tetapi juga berefleksi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Hal ini perlu untuk mengetahui apa yang masih kurang dan apa yang masih perlu diperkuatkan pada pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain
Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis lokal atau berbasis kearifan lokal. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat membuat anak-anak mulai tercicip sedikit demi sedikit nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah penerapan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang kelima, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka dari itu, saya akan mengajarkan anak-anak tentang keterampilan pada abad 21. Yaitu tentang keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah atau problem solving agar mereka siap menghadapi perubahan zaman yang semakin maju. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.